Manja ya. Oh, manja ya. Di keluarga yang sayang binatang, papa juga ngajarin agar memelihara hewan secara bertanggung jawab, jangan cuma senangnya doang. Independence berdiri tahun 2011 setelah ada kasus penganiayaan yang dilakukan oleh sekelompok orang. Karena ada yang dilakukan oleh sekelompok orang, maka kita yang tadinya individual harus bergerak secara grup juga agar bisa menanggapi. Jadi agar kita tidak konyol, maka kita perlu berserikat. Di situ titik pertama kali kita merasa butuh ada dalam satu wadah. Dulunya kita hanya rescuer independen yang saling komunikasi aja, kita jalan sendiri-sendiri. Kita nolongin sebisa mungkin sesuai kemampuan aja dulu. Cuma bisa satu anjing. Sekarang kami udah berumur sampai dengan 5 tahun dan tugas-tugasnya makin banyak, bukan makin mudah. Misi tetap sama, kita mau memperbaiki kesejahteraan hewan di Indonesia, khususnya satwa domestik. Misinya melalui Rescue Rehab Rehome Education. Hal ini tidak berubah sampai hari ini. Yang berubah adalah bagaimana orang-orang menyikapi permasalahan di sekitarnya. Ini bisa mulai berubah setelah kita edukasi. Bukan berarti karena kita makin banyak dikenal, makin besar, persoalan makin mudah, tidak. Tapi malah makin berat. Standby, periksa anak-anak ke dokter. Dan saya ke hewan nggak akan bisa ditawar. Kalau gila jangan tanggung-tanggung. Lakuin lah. Kalau sekarang menurut saya no turning back, udah nggak bisa putar balik, udah nggak bisa stop. Jadi udahlah, lakuin aja. Bagaimana kita bisa mencari dan memenuhi kebutuhan, ini yang jadi masalah. Bagaimana kita kreatif, bagaimana kita bisa diversifikasi, bagaimana kita bisa intensif dalam unit usaha ini agar kita suatu saat akan menjadi satu grup yang financially independent. Pressure sih enggak, tapi stres. Stres karena kawan-kawan masih memperlakukan animal shelter dan rescue group ini kayak pembantu. Tolong dong, ada kucing kayak tadi nih, yang barusan saya kasih lihat, diikat pakai tali tangannya, udah bengkak. Saya suruh antar ke shelter, dia nggak mau. Katanya jauh, dia lagi kerja. Ya udah pulang kerja. Tapi saya di Tangerang, tempat saya di Tangerang. Tangerang di mana? Oh mas, saya nggak bisa antar. Alasannya banyak. Lo cuma nganter. Gue yang biayain, gue yang ngerawat, gue yang kasih makan, seumur hidup sama gue. Lo pilih mana? Gue mah pilih antar doang. Lo nganter aja nawar. Memperlakukan kita kayak pembantu, tolong ambil. Lu bantuin dananya? Enggak. Terus lu bisa bantu apa? Cuma lapor doang, lapor nggak bisa merubah suasana. Jangan harapkan dunia bisa berubah kalau kita sendiri berpangku tangan. Nah, teman-teman ini banyak alasannya. Buat teman-teman yang memelihara dan akan memelihara, garis bawahi dulu ini namanya komitmen. Jangan memelihara kalau nggak punya komitmen. Kalau teman-teman cuma mau sekedar gaya-gayaan, mau kelihatan gagah, mau gaul, mau kelihatan oke, jangan pelihara anjing deh. Buat saya, mereka anak-anak saya, bukan anjing, bukan kucing. Mereka anak-anak saya, mereka anggota keluarga yang saya perjuangin. Saya rescue mereka dari kondisi yang hancur-hancuran sampai bisa nanti direhabilitasi fisik di dokter, mentalnya di kita, sampai mereka stabil kayak gini untuk cariin adopter. Prosesnya tidak murah, tidak mudah, tidak cepat. Satu anjing bisa memakan paling minim untuk sampai beres itu 3 juta. Gawat-gawat kayak Nigel, sekali operasinya 3 juta. Belum makan, vaksin dan lain-lain. Sampai umur sekarang dia belum dapat adopter. Total pengeluaran buat dia udah hampir 7 jutaan. Satu anjing. Jadi kalau ada yang mau adopsi sembarangan akan berhadapan sama papanya. Saya perlu mencarikan mereka-mereka ini orang tua baru yang tepat. Bukan yang asal kepengen boleh bawa pulang, enggak. Kita wawancara, mereka isi formulir, kita selidiki rumahnya, kita house visit, kita datangin rumahnya, bener apa enggak, survei lingkungannya, pantau setelah diadopsi, laporan secara berkala. Kalau nggak bisa, kita tarik. Kalau posisi saya dengan anjing-anjing ini adalah, mereka adalah anak-anak saya. Saya deklarasikan lah, saya bukan manusia lah, saya mendingan jadi anjingnya. Kalau jadi manusia saya malu karena jenis saya ini lebih banyak bikin rusak daripada bikin bagus ya.